Shalom, kembali hadir dan menyapa Bapak Ibu sekalian di Bible Study Online CK7. Setelah mencelah pertobatan yang pura-pura dari orang Israel di Hosea pasal yang ke-6, Allah masih berharap ada pertobatan yang sungguh-sungguh dari mereka, dari umat Israel itu sendiri. Kemudian Allah menyingkapkan dosa Israel di bidang kerohanian dan politik atau dalam kenegaraan, dalam pemerintahan. Semua itu dinyatakan di pasal yang ke-7 kitab Hosea. Untuk belajar lebih lanjut isi pesan Tuhan dari pasal yang ke-7 kitab Hosea ini, saya ajak kita semua masuk ke hadirat Allah lebih dahulu. Kita mau puji sembah Tuhan supaya dapat mutiara-mutiara berharga untuk iman dan roh kita. Kini aku berserah.
sampai akhir hidupku. Kami mencari ya Tuhan, hanya padamu Yesus, hanya padamu Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini hidup kami ya Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu sebagai kurban persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pimpin kami dari hari ke hari untuk kami sungguh-sungguh punya komitmen membenci dosa, meninggalkan dosa dan kejahatan, dan hidup benar di hadapan-Mu, supaya kami tetap berkenan di hadirat Allah, hidup dalam persekutuan anugerah Tuhan, hidup di dalam keberkatan Allah, hidup di dalam pujian penyembahan kepada Allah. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, berkati ketika kami membaca firman-Mu, berkati kami ketika kami merenungkan firman-Mu, hikmat kuasa Allah mengalir atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita hari ini akan membaca Hosea pasal yang ke-7. Mari buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Hosea pasal yang ke-7 di Alkitab saya halaman 973. 973 saya akan bacakan ayat pertama dan ayat yang kedua. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Ada pergantian penggunaan kata Samaria dan Efraim, semua menunjuk kepada Israel Utara. Israel Utara, ibu kotanya adalah Samaria, sedangkan Efraim adalah bicara mengenai sukunya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, bahwa Allah itu mendakwa Israel atas semua kejahatan besar yang telah menghalangi mereka untuk datang dan menjadi umat yang berkenan di hadapan Allah. Atau oleh karena kejahatan besar Israel membuat Allah itu meninggalkan mereka, tidak berkenan atas kehidupan orang Israel. Di mata Allah, dosa Israel itu merupakan penyakit rohani. Ya, dosa Israel itu sudah menjadi sangat akut. Kalau semacam kanker, ini stadium 4 yang sudah nggak bisa sembuh dan menuju kepada kematian. Bahkan sesungguhnya dari umat Israel sendiri, dari pribadi mereka, dari diri mereka, dari bangsa ini tidak mau penyakit mereka, penyakit rohani itu disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Mereka terlalu nyaman dengan dosa. Mereka terlalu nyaman dengan kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat. Mereka senang, mereka bangga dengan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka bangga, mereka senang ketika mereka menolak Allah, tidak sujud menyembah Tuhan. Kalaupun Allah mau memulihkan dan mau menyembuhkan Israel dari penyakit rohani mereka atau mengampuni dosa-dosa mereka, melupakan semua dosa pelanggaran mereka, tetapi tetap akan tersingkap setiap kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan dari Samaria. Artinya saking banyaknya dosa kejahatan Israel, saking akutnya penyakit dosa, penyakit rohani mereka ini, sehingga membuat dosa mereka seolah-olah tidak bisa ditutupi, tidak bisa diampuni lagi. Kenapa? Bukan Allah kuasanya terbatas dan tidak sanggup mengampuni Israel, tetapi karena Israel itu sendiri tidak mau bertobat. Sebab apa? Dosa itu sudah masuk meresap ke dalam tidak hanya lahir tetapi batin mereka, hati mereka, sumsum mereka, darah mereka itu dosa semua. Tabiat dosa menguasai mereka. Jikapun mereka bertobat, dikatakan bahwa pertobatan mereka juga palsu dan tidak jujur. Ini mengerikan Bapak Ibu Tuhan. Sampai digambarkan kan kehidupan dari Hosea sendiri. Sudah di dalam kehidupan perempuan pelacur, Hosea suruh ambil perempuan itu. Jadi gambaran Israel sebagai pelacur rohani. Gambarannya istri dari Hosea itu, Gomer. Lalu kemudian sudah dinikahkan, disayang, malah pergi meninggalkan Hosea. Jadi bertobat itu nggak jujur. Pertobatan mereka pertobatan palsu. Cuma di mulut tetapi hati tidak. Mereka melupakan Allah. Ya, mereka melupakan Allah. Tetapi perhatikan di ayat yang kedua dikasih tahu bahwa Allah sendiri tidak bisa melupakan dosa mereka. Tidak mau melupakan dosa mereka bahkan.
Kalau di Perjanjian Baru ada satu firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-32 bahwa Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Seperti kondisi umat Israel sudah sangat akut, sangat luar biasa dosanya sampai Allah mengurung mereka di dalam dosa itu sampai mereka tidak bisa keluar dari dosa itu juga. Mereka dikurung oleh Allah dalam ketidaktaatan supaya Allah itu menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Artinya apa? Semakin besar dosa, semakin hitamnya pelanggaran kejahatan manusia. Ketika kasih karunia Allah turun dan terjadi pertobatan yang dahsyat, maka kasih Allah itu terlihat jelas. Begitu. Nyata sekali kemurahan Allah. Agung besarnya Tuhan, bayangkan sampai sedemikian dosa itu, dahsyatnya dosa itu. Tetapi Allah tetap mengasihi, tetap mencintai. Itu mengagungkan kemurahan Allah, mengagungkan kasih Allah. Ternyata kasih Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Kemurahan hati Allah, pengampunan Allah tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Kenapa? Salib Kristus membuktikannya. Hanya salib dan kebangkitan dari Kristuslah yang mengerjakan pembebasan manusia dari dosa, dari kuasa maut, dari kuasa tubuh dosa itu. Orang-orang yang dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa salib Kristus, dimerdekakan dari kuasa dosa, akan sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahannya, oleh karena kuasa dari kematian dan kebangkitan Kristus itu. Dikatakan begini dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sama dengan kebangkitannya. Artinya kita dimatikan lalu bangkit dari dosa. Mengenakan tubuh yang baru. Kehidupan rohani yang baru. Dilahirkan baru. Ayat yang ke-11 dikatakan kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Jadi Bapak Islam Tuhan, kita yang sudah ditebus, diampuni, dimerdekakan oleh Kristus, kita menjadi milik Allah dan hidup bagi Kristus. Amin. Kuasa dosa, kuasa maut tidak perlu lagi bekerja, berkuasa atas hidup kita. Artinya kita juga punya bagian untuk menolak dosa. Tidak tinggal lagi di dalam dosa. Tetapi mengabdikan seluruh hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh ini dilakukan untuk kebenaran, bukan untuk kecemaran lagi. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 kita bacakan bagian ini. Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan, mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala semalam-malaman, murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang mencilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Bapak Islam Tuhan, memang ini bahasa-bahasa puitis jadi agak susah dipahami, dimengerti. Kita mesti perhatikan dengan baik supaya kita bisa memahami bahwa dosa dan kejahatan para raja dan para pemuka dari Israel itu disingkapkan di sini. Dibuka, dinyatakan. Yang pertama, bahwa raja dan pemuka itu senang melihat rakyat itu mengikuti hukum-hukum mereka yang jahat. Rakyat itu senang melihat teladan dari raja, para pemuka yang buruk. Coba, kita kalau lihat orang jahat, orang bikin kejahatan, kita nggak suka. Tapi orang Israel senang melihat raja mereka berlaku seperti itu. Senang melihat raja, para pembesar
dari kerajaan Israel itu menyembah berhala. Ya, senang ketika melihat raja dan para pembesar mereka melakukan berbagai kedurhakaan dan kebejatan-kebejatan moral lainnya. Secara khusus mereka itu menyukakan raja dan pemuka-pemuka dengan kebohongan-kebohongan mereka, dusta-dusta mereka, yakni dengan pujian-pujian dusta yang mereka berikan kepada orang-orang kesayangan raja, dan dengan fitnah serta kecaman palsu untuk menjelek-jelekan orang-orang yang mereka ketahui bahwa pribadi-pribadi itu dibenci para pemuka. Jadi kalau mereka memperhatikan, oh raja itu, para pemuka itu nggak suka sama seseorang, maka rakyat yang lainnya menghabisi orang tersebut demi menyukakan mengambil hati raja dan para pemuka-pemuka kerajaan. Jadi orang yang dibenci raja, orang yang dibenci oleh para pemuka juga dibenci oleh mereka. Kasihan, terpojok dan hancur, binasa. Seperti itu umat Israel. Yang kedua, dikatakan bahwa kemabukan dan pesta porah banyak terjadi di istana kerajaan. Ini di ayat kelima tuh dikasih tahu. Ayat yang kelima. Pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Seorang raja harusnya menjauhkan diri dari anggur, dari yang memabukkan itu. Hal itu tidak baik bagi kesehatan raja. Sebab raja akan sakit dan tidak baik keadaannya. Gampang dikhianati, gampang terjadi pemberontakan kalau raja suka mabuk-mabukan. Ya. Dan bagi kehormatan raja itu hal yang tidak baik. Hal mabuk ya. Juga para pembesar. Sebab pada saat mabuk, sang raja bersekutu dengan para pencemooh nantinya. Dengan demikian ia akan mendapat kepercayaan untuk memerintah. Justru begini, bahwa karena dia bersekutu dengan para pencemooh, jadi kekokohan dia di dalam pemerintahan itu didukung oleh orang-orang fasik. Dan perilaku-perilaku yang tidak benar akan terus terjadi. Begitu. Padahal dia sendiri dengan cara demikian merusak reputasi dan merendahkan martabatnya sebagai raja. Lalu kewajibannya sebagai raja akan hilang. Akan diabaikan. Dia tidak punya power. Kenapa? Para pencemooh, orang-orang jahat, orang-orang bejat itu ada sekelilingnya. Merusak reputasinya, merusak harkat martabat dari raja itu sendiri. Ini yang terjadi dengan kondisi kehidupan raja-raja dan para pembesar Israel. Yang ketiga, hidup dalam perzinahan. Dan kenajisan itu merajalela di kalangan para pejabat istana. Lihat yang keempat dikasih tahu tadi ya. Sekaliannya mereka orang-orang berzina. Dan kehangatan perzinahan itu sangat luar biasa. Jadi begini, anggur itu bagaikan minyak yang memicu api. Mengobarkan hawa nafsu. Orang kalau sudah mabuk, mabuk apa saja. Akal sehatnya hilang. Pikiran jernihnya hilang. Sehingga dengan pesta mabuk itu terjadilah pesta-pesta selanjutnya. Pesta seks apapun. Jadi hawa nafsu digairahkan oleh karena mabuk tadi, anggur. Dikatakan menyala seperti dapur perapian, saking hangatnya, luar biasa yang menggelora kejahatan terhadap perzinahan itu. Nah Bapak Ibu Tuhan, yang keempat diberitahukan mengenai dosa dari Efraim, dosa dari Samaria, dosa dari raja-raja dan para pembesar Israel adalah mereka menolak untuk menegakkan keadilan. Lalu kemudian mereka membunuh semua hakim yang saleh, yang takut akan Tuhan. Hakim-hakim yang akan berusaha memadamkan segala bentuk kejahatan di tengah-tengah Israel itu dibunuh. Mereka membiarkan para raja untuk saling mengkudeta dan saling membunuh satu dengan yang lainnya. Bayangkan pemandangan itu rakyat senang sekali. Mereka tunggu siapa lagi raja orang kuat berikutnya yang akan mengalahkan raja itu. Sehingga kalau kita mau lihat di dalam susunan raja-raja yang memerintah sebelah utara, Israel utara, selalu berganti-ganti kecuali beberapa keturunan dari Ahab. Leluhur Ahab, lalu kemudian selanjutnya. Cuma 3 dinasti berturut. Habis itu berganti.
datang bunuh, orang yang membunuh naik raja, orang yang tadinya naik raja itu dibunuh lagi, terus terjadi makar seperti itu. Ini yang terjadi dengan raja-raja di Israel. Coba perhatikan ayat yang ke-8. Kita baca bagian tersebut sampai ayat yang ke-16. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menore-nore diri karena gandum dan anggur dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan mengeluarkan lengan-lengan mereka, menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Setelah melihat berbagai kekejian dan boroknya para pejabat istana, sekarang ditampilkan dari apa yang kita baca tadi, bagaimana keadaan negeri dan ternyata tidak lebih baik. Penduduknya, masyarakatnya tidak lebih baik dari raja-raja atau para pembesar Israel. Tidak heran Bapak Islam Tuhan jika penyakit yang telah menyerang kepala, menyerang raja, penyakit yang menyerang para pembesar, kini mempengaruhi seluruh kehidupan dari tubuh masyarakat. Sehingga tidak ada yang sehat. Ikan itu kalau busuk itu mulai dari kepala, terus sampai seluruh badannya. Suatu negara, suatu bangsa juga akan rusak, hancur kalau pemerintahannya bobrok, rusak. Kepala pemerintahan, para menterinya, kemudian penegak hukum di sipil, kalau di kita polisi dan semua pejabat lainnya korup, rusak. Rusaklah satu bangsa itu. Sekuat apapun orang berupaya untuk memulihkan, kalau atasnya tidak disingkirkan, tidak dibuang, maka tetap seterusnya akan rusak. Bapak Tuhan Tuhan, tersingkap sudah kesalahan Efraim, supaya nyata kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi mereka, dikatakan tadi, aku mau menolong mereka, aku mau, tetapi mereka lari. Sama seperti kondisi Samaria, ibu kotanya. Apalagi itu, tempat pusat pemerintahan. Kejahatannya begitu luar biasa disingkapkan. Jadi baik rakyat maupun pemuka sama-sama bikin kejahatan, kerusakan moral. Berikut ini ada beragam contoh kejahatan dari Samaria, orang Israel. Dikatakan yang pertama, oleh karena kerjasama di dalam hubungan politik dan dagang bersama bangsa asing, Efraim akhirnya kehilangan jati diri. Mereka jati diri mereka jadi sama seperti bangsa-bangsa di sekitar bangsa itu, ya, dalam hal ibadah, dalam hal perilaku, dalam hal moral mereka jadi sama saja. Karena apa? Terlalu saking seringnya membangun hubungan politik. Kalau hubungan politik kan bukan cuma urusan dagang jadinya, tetapi ambil juga anak raja, istri, jadikan istri raja. Dan bawa juga semua, mereka punya berhala-berhala dari bangsa-bangsa kafir itu. Sama seperti kondisi Ahab. Kan gitu, awal mulanya di pernikahan silang dengan bangsa-bangsa kafir. Isabel masuk,
Bawa juga dia punya pendeta-pendeta Baal. Dibawa masuk semua penyembahan berhala. Merusak Samaria. Merusak Israel Utara. Nah seperti ini Bapak Islam Tuhan. Jadi mereka dikatakan seperti roti bundar yang tidak dibalik. Artinya apa? Satu sisi jadi gosong. Sisi lainnya mentah. Sehingga roti ini ya kalau dimakan bikin sakit perut. Yang angus bikin racun jadinya karena karbon. Kondisinya begitu, tidak berguna. Sama sekali tidak ada faedahnya. Kenapa? Bercabang hati antara Allah dan Baal. Jadi mari aplikasikan dalam hidup kita. Coba perhatikan, ada nggak kondisi itu dalam diri kita? Setiap hari Minggu ke gereja. Beribadah. Melayani Tuhan. Hari Senin sampai hari Sabtu berantakan, rusak. Kelakuan nggak beres. Mau dimanapun, mau di rumah atau di dunia kerja. Tetapi begitu hari Minggu, jadi malaikat lagi hari Minggu. Semua serba munafik. Bahaya seperti itu Bapak Ibu Tuhan. Sia-sia hidup kita. Yang kedua, mereka itu dikatakan tidak peka terhadap penghakiman Allah. Bahkan menolak untuk bertobat. Tidak mencari Allah sehingga dekat dengan pada kehancuran. Nah orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Tuhan. Kalau hidup itu nyaman dengan dosanya. Mengabaikan peringatan-peringatan nasihat. Apapun itu. Nasihat hamba Tuhan dilanggar. Firman Tuhan datang menyapa ditolak. Ingat penghakiman Tuhan akan datang atas kita. Ya, hati-hati. Sekali lagi, Tuhan punya batas waktu. Yang ketiga, Efraim dengan membangkang, dikatakan tadi, membangkang. Tetap melanjutkan jalan yang jahat, tetap berperilaku buruk. Tidak mau bertobat, dia kehilangan akal sehat. Karena terus berbuat jahat. Sehingga digambarkan seperti merpati tolol. Tak berakal. Waduh, sampai Tuhan tegur dengan bahasa yang kasar seperti ini, merpati tolol tak berakal. Waduh, ya, yang mudah untuk dijebak atau terperangkap. Sebab dalam kondisi-kondisi ketakutan biasanya merpati itu tidak berani diam di kandangnya. Jadi kalau datang seperti ancaman, merpati itu biasanya langsung kabur, hilang aja, pergi. Ya, ia justru berkepak-kepak ya, dan kemudian terbang berputar-putar, mencari perlindungan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga apa? Justru semakin memperhadapkan dirinya pada bahaya. Begitu. Jadi Israel ketika mengalami kondisi sulit, kondisi bahaya, dia pergi cari bantuan ke Mesir. Dia pergi ke Asyur, bukannya bernaung di dalam, memperkuat di dalam, dan datang lari ke Tuhan. Ini malah cari perlindungan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Seperti itu. Akhirnya apa? Dikasih tahu bahwa Tuhan akan menaruh jerat buat dia. Dia kena jerat sendiri. Tuhan kasih ini kena loh. Nah, ketangkap. Akhirnya dihajar sama Asyur. Dia menderita kena hukuman Allah. Kesetiaan Allah. Memang di sini diberitahu sekalipun Israel sudah begitu luar biasa memberontak, Allah tetap setia mengasihi mereka. Allah tetap memberi waktu kepada mereka sampai batasnya tiba. Jadi jelas kalau kita perhatikan pasal 7 ini berbicara mengenai kesetiaan Allah versus pemberontakan Israel. Tetapi apakah Israel harus berlaku seperti ini, tidak adil kepada Allah? Bapak Islam Tuhan, kalau kita perhatikan memang kenyataannya demikian. Israel tidak mau bertobat dan tetap lari dari hadapan Tuhan. Hal ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kesesakan kita harus cari Tuhan. Jangan cari perlindungan di luar Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi berat, kita datang kepada Tuhan. Berdoa, cari wajah Tuhan. Bukan cari pertolongan dari manusia. Betul. Keadaan akan makin sulit. Suasana hidup akan berat. Tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jangan belajar dan jangan meniru kehidupan orang Israel. Perhatikan betapa Tuhan mengasihi mereka. Dan kasih setia Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Jadi cari Tuhan sebab dia adalah sumber pertolongan. Sumber kekuatan kita. Yang terakhir, yang keempat. Tuhan mengungkapkan di sini kesalahan Israel. Mereka beribadah dalam kepura-puraan. Ratapan tangis mereka tidak keluar dari hati yang tulus.
Mereka datang minta ampun tetapi tidak dengan tulus hati. Mereka suka berbantah dengan Tuhan. Suka berbantah dengan Tuhan. Artinya apa? Mereka sudah berdosa, tidak mengakui dosanya, tetapi merasa benar di hadapan Allah. Ini berbantah dengan Tuhan. Engkau Tuhan yang salah, kenapa Tuhan beri kami tantangan, ujian? Kenapa Tuhan kasih kami pergumulan? Kenapa Tuhan kasih kami pencobaan? Berbantah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi dalam hidupku? Akhirnya gua jadi begini nih. Ini namanya berbantah dengan Tuhan. Tidak mau proses hidup itu terjadi. Maunya semua serba instan. Maunya Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, semua keadaannya baik. Itu nggak bisa. Keadaan-keadaan baik itu tidak membuat kita makin kuat, makin setia sama Tuhan, tidak. Keadaan-keadaan baik, situasi apapun itu yang membuat kita nyaman, itu adalah jebakan dari si iblis. Hati-hati. Jadi kalau mau beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mau setia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memperhatikan kita dan menolong kita di tengah-tengah kesulitan atau kesusahan hidup sekalipun. Sebab Ia setia, Ia mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Inilah Hosea pasal yang ke-7. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami umat-Mu. Ajar kami untuk setia kepadamu. Ajar kami mengasihi Engkau dari hari ke hari. Ajar kami untuk benci dosa. Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Dan berlaku benar di hadapan Tuhan. Kalau kami bertobat, buat kami bertobat sungguh-sungguh. Karena itu berkati umat-Mu, orang tua, orang muda, anak-anak. Tuhan memberkati semua. Pelayanan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, akan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.